Pada video kali ini kita akan berlatih menjawab soal biologi kelas 12 untuk persiapan menghadapi penilaian akhir semester ganjil tahun 2025 pada materi enzim. Soal nomor pertama, perhatikan gambar reaksi enzimatis berikut. Berdasarkan gambar tersebut, sifat enzim apa yang sedang digambarkan? Opsi A, bekerja dua arah. Tidak tepat. Opsi ini berarti enzim bisa bekerja maju dan mundur reaksi reversible. Namun pada gambar, reaksi hanya menunjukkan satu arah, substrat menjadi produk. Tidak ada indikasi bahwa enzim dapat membalikan reaksi. Opsi B, kerja enzim spesifik paling tepat. Gambar menunjukkan enzim hanya dapat berikatan dengan substrat yang bentuknya cocok dengan sisi aktifnya. Ini menggambarkan sifat spesifisitas enzim, yaitu enzim hanya bekerja pada substrat tertentu seperti kunci dan gembok. Opsi C, bekerja membutuhkan energi. Tidak tepat. Walaupun reaksi kimia memang membutuhkan energi, gambar tersebut tidak menunjukkan adanya penggunaan energi seperti ATP. Fokus gambar hanya pada ikatan enzim substrat dan pemecahan produk. Opsi D, menghambat reaksi kimia. Salah. Enzim justru mempercepat reaksi kimia, bukan menghambat. Gambar menunjukkan reaksi berjalan lancar dengan adanya enzim. Opsi E, membantu reaksi kimia. Benar, tetapi kurang spesifik. Enzim memang membantu mempercepat reaksi kimia, dan gambar menunjukkan hal tersebut. Namun opsi ini kurang tepat dibandingkan kerja enzim spesifik karena inti gambar lebih menonjolkan kecocokan bentuk enzim dan substrat, bukan sekadar membantu reaksi. Soal nomor kedua, perhatikan beberapa pernyataan mengenai sifat dan cara kerja enzim berikut ini. Pernyataan yang benar tentang enzim adalah: pernyataan pertama, enzim mempengaruhi kecepatan zat lain bereaksi dengan ikut bereaksi. Salah. Enzim memang mempercepat reaksi, tetapi enzim tidak ikut bereaksi secara permanen dan tidak habis digunakan. Enzim hanya berperan sebagai katalis, bukan sebagai reaktan. Pernyataan kedua, enzim bekerja pada sembarang substrat. Sangat salah. Enzim bersifat spesifik, artinya hanya bekerja pada substrat tertentu yang cocok dengan bentuk sisi aktifnya prinsip Lac and Dickey. Mereka tidak bekerja pada sembarang substrat. Pernyataan ketiga, enzim mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivasi. Benar. Ini adalah definisi fungsi utama enzim sebagai katalis. Mempercepat reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Pernyataan keempat, enzim mempengaruhi pembentukan produk tanpa ikut bereaksi. Benar. Ini sesuai dengan sifat enzim sebagai katalis, membantu pembentukan produk tanpa mengalami perubahan atau tanpa ikut menjadi bagian dari produk. Jawaban yang tepat adalah D, 3 dan keempat. Soal nomor ketiga, enzim amilasa adalah enzim yang terdapat di dalam mulut dan berfungsi mengubah amilum pati menjadi maltosa. Enzim ini bekerja dengan baik pada kondisi mulut yang memiliki pH netral. Namun setelah makanan masuk ke lambung, enzim amilasa tidak lagi berfungsi. Berdasarkan informasi tersebut, ciri atau sifat enzim apa yang dapat disimpulkan dari peristiwa ini? Opsi A, bekerja pada organ tertentu. Tidak tepat. Amilase bukan berhenti bekerja karena berpindah organ, tetapi karena kondisi pH lambung tidak cocok. Jika pH lambung dibuat netral, amilase tetap dapat bekerja meski bukan di mulut. Opsi B, dipengaruhi pH. Paling tepat. Fakta bahwa amilase aktif di mulut pH netral tetapi tidak aktif di lambung pH sangat asam menunjukkan bahwa aktivitas enzim dipengaruhi oleh pH dan setiap enzim memiliki pH optimum tertentu. Opsi C, bekerja secara spesifik, tidak terkait. Spesifik berarti enzim bekerja hanya pada satu jenis substrat tertentu, bukan terkait perbedaan aktivitas di organ berbeda. Ini tidak menjelaskan mengapa amilase berhenti bekerja di lambung. Opsi D, dipengaruhi suhu. Tidak sesuai konteks. Tidak ada informasi pada soal mengenai perubahan suhu. Yang berubah adalah lingkungan asam pH. Opsi E, memerlukan kofaktor. Tidak ada kaitan. Kofaktor adalah ion atau metabolit yang membantu kerja enzim tertentu.
Amilase berhenti bekerja bukan karena kekurangan kofaktor, tetapi karena lingkungan lambung terlalu asam. Jawaban paling tepat adalah B. Dipengaruhi pH. Soal nomor keempat. Enzim pada umumnya tersusun atas dua bagian, yaitu bagian protein dan bagian non-protein yang berfungsi membantu kerja enzim. Jika kedua komponen tersebut bergabung sehingga enzim menjadi lengkap dan aktif, enzim tersebut disebut sebagai apa? Berikut penjelasan singkat mengenai struktur enzim. Pertama, apoenzim yaitu bagian protein dari enzim tanpa komponen non-protein. Kedua, kofaktor yaitu komponen non-protein yang membantu kerja enzim bisa ion logam atau koenzim. Ketiga, holoenzim yaitu gabungan apoenzim dengan kofaktor membentuk enzim yang lengkap dan aktif. Keempat, alosterik yaitu berkaitan dengan sisi pengaturan enzim, bukan struktur penyusunnya. Sisi aktif yaitu tempat substrat berikatan dengan enzim. Jadi, enzim yang tersusun dari bagian protein apoenzim dan bagian non-protein kofaktor disebut holoenzim. Soal nomor kelima. Perhatikan ilustrasi berikut yang menggambarkan interaksi antara enzim, substrat, dan suatu molekul penghambat. Gambar di atas menunjukkan penghambatan kerja enzim oleh opsi A. Inhibitor kompetitif yang mengubah sisi aktif enzim. Tidak tepat. Inhibitor kompetitif tidak mengubah bentuk sisi aktif. Ia hanya bersaing menempati sisi aktif karena bentuknya mirip dengan substrat. Jika sisi aktif berubah bentuk, itu sudah termasuk penghambatan non-kompetitif atau alosterik. Opsi B. Inhibitor kompetitif yang menempati sisi aktif enzim. Paling tepat. Pada gambar, penghambat masuk tepat ke sisi aktif dan bentuknya mirip dengan substrat. Ini definisi utama dari inhibitor kompetitif, yaitu bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Opsi C. Inhibitor kompetitif yang medenaturasi enzim. Salah. Inhibitor kompetitif tidak menyebabkan denaturasi. Denaturasi terjadi akibat perubahan suhu ekstrem, pH, atau zat kimia tertentu, bukan karena kompetisi dengan substrat. Opsi D. Inhibitor non-kompetitif yang mengubah sisi aktif enzim. Tidak sesuai gambar. Inhibitor non-kompetitif menempel pada situs lain alosterik, sehingga mengubah bentuk sisi aktif. Pada gambar, inhibitor justru masuk ke sisi aktif, bukan ke bagian lain dari enzim. Opsi Y. Inhibitor non-kompetitif yang menempati sisi aktif enzim. Sangat salah. Inhibitor non-kompetitif tidak pernah menempati sisi aktif. Mereka mengikat bagian enzim di tempat lain dan mengubah bentuk sisi aktif secara tidak langsung.